Apa itu Toreko? Masih banyak yang tak paham apa itu Toreko. Kenapa memakai misal Qadiriyah, atau Naqsyabandiyah, atau Rifaiyah, atau Syatariyah. Toreko itu metode yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menempuh jalan menuju Allah dengan cepat dan sistematis. Di awal Toreko itu hanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat jalan Syaidina Ali dan Syaidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu turun ke bawah lewat jalur dua orang itu. Ketika ke bawah dan di tahun-tahun dan di wilayah yang berbeda maka berkembang pengajaran sesuai kebutuhan masa dan kondisi perjuangan, maka berkembang pula sebuah metode pengajaran yang menyesuaikan kepada kejadian di daerah. Toreko itu berkembang. Dasarnya sama, akarnya amaliyahnya sama, sebagaimana orang yang bekerja di lain-lain pekerjaan, kerja di laut, dan kerja di sawah atau kebun, sama akarnya yaitu menggunakan otot. Kalau di laut otot untuk menebarkan jaring, kalau di sawah otot untuk mengayunkan cangkul. Cangkul dan jaring berbeda, di laut untuk memperoleh ikan, di sawah untuk memanen padi, ikan. Dimakan sama beras di satu piring, masuk ke dalam perut, ikan dari laut, beras dari sawah. Bertemu dalam satu piring. Itulah berbagai macam cara untuk menempuh jalan Toreko, intinya sama untuk mendapatkan ridho Allah. Yang melenceng itu sesuatu apabila amaliyah yang dilakukan bukan untuk mencari ridho Allah, bukan Allah tujuannya, sebab Toreko itu kan jalan menuju Allah, kok TDK menuju Allah namanya sesat. Ketika jalan berbeda, dan bentuk amaliyah berbeda, kerja di laut dinamakan pelaut, kerja di sawah dinamakan petani, Toreko kemudian juga nama-namanya berbeda-beda, nama berbeda. Tentu amaliyahnya berbeda, seperti Toreko Qadiriyah yang mengajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tentu dengan cara Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengajarkan caranya, dan kalau orang menjalankan Toreko Qadiriyah maka harus menjalankan sesuai pengajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dengan adanya ngedan, dan juga menjalankan amaliyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Toreko Naqsyabandiyah yang mengajarkan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi tentu amaliyah. Yang dipakai ajaran dari Syekh Naqsyabandi, dan ajaran pokoknya kholwat, zikirnya juga memakai zikir Syekh Naqsyabandi. Jika yang diamalkan Toreko Syatariyah maka yang diamalkan tentu amaliyah dari Syekh Abdullah Asyatari, dan zikirnya dari Syekh Abdullah Asyatari. Jika menjalang Toreko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Syatariyah, maka berarti menjalankan Toreko ketiga orang itu, berarti harus ngedan, harus kholwat, dan harus menjalankan zikir ketiga orang tersebut, itu baru namanya menjalankan TKNS, kalau belum ya. Namanya belum murid. Kalau orang menjalankan suatu Toreko, ya dijalankan saja amaliyahnya, TDK usah menyalahkan orang lain yang menjalankan Toreko lain yang berbeda, sebab setiap Toreko namanya beda. Mursyidnya beda, maka cara dan metodenya juga amaliyahnya beda. Saya contohkan seorang pelaut ya gak bisa kerja dengan gerakan orang macul dan jaring ikannya pakai cangkul, begitu. Juga petani, tidak bisa nyangkul pakai jaring, dan dengan gerakan nyangkulnya pakai gerakan menjaring. Petani yang menyalahkan gerakan orang menebar jaring, tidak sesuai dengan gerakan dia mencangkul berarti petani bodoh. Begitu juga pelaut yang menyalahkan petani karena mencangkulnya tak pakai gerakan menjaring, maka itu nelayan bodoh. Orang Toreko itu juga begitu, yang menyalahkan Toreko lain, maka tandanya dia bodoh, tak tahu menahu soal Toreko tapi mau bahas Toreko. Seorang salik penempuh jalan Toreko itu akan selalu berusaha semampunya sekuatnya menjalang Toreko yang dijalankannya dan berusaha istiqomah, tak ada waktu mengoreksi dan ngomentari Toreko lain, itu tanda kepahaman dia soal Toreko. Kalau masih ngomentari dan mencela itu tanda dia belum paham dengan yang dia jalani.